Pernah nggak sih kita hidup tanpa rasa cemas tiap akhir bulan? Itulah gambaran sederhana dari financial freedom. Bukan berarti harus super kaya, tapi kondisi di mana penghasilan dan aset kita bisa mencukupi kebutuhan. Hidup tanpa harus terus-terusan bergantung pada gaji bulanan. Financial freedom dimulai dari cara berpikir. Orang yang bebas finansial paham betul kemana uangnya pergi. Mereka membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Uang tidak hanya dihabiskan, tapi diarahkan untuk hal-hal yang bisa berkembang di masa depan. Langkah berikutnya adalah membangun kebiasaan mengelola uang. Menyisihkan penghasilan sejak awal, bukan dari sisa. Sedikit, tapi rutin. Jauh lebih kuat daripada besar, tapi jarang. Dari sinilah pondasi kekayaan mulai terbentuk. Selain menabung, penting juga menciptakan sumber penghasilan tambahan. Bisa dari usaha kecil, investasi, atau skill yang menghasilkan. Ketika uang mulai bekerja untuk kita, bukan kita yang terus mengejar uang, disitulah pintu menuju kaya raya perlahan terbuka. Financial freedom juga tentang disiplin dan kesabaran. Tidak instan, tapi sangat mungkin dicapai oleh siapa saja yang konsisten. Fokus pada proses, hindari gaya hidup berlebihan, dan tetap belajar mengelola keuangan dengan bijak. Intinya, financial freedom bukan mimpi kosong. Ini adalah tujuan yang bisa dicapai dengan langkah sederhana, keputusan yang tepat, dan komitmen jangka panjang. Semakin cepat kita mulai, semakin dekat kita pada hidup yang lebih tenang dan sejahtera. Perjalanan menuju financial freedom juga menuntut kita untuk berani mengevaluasi kebiasaan lama. Kebiasaan kecil seperti belanja impulsif, menunda menabung, atau terlalu bergantung pada utang seringkali menjadi penghambat tanpa disadari. Mengubahnya memang tidak nyaman di awal, tapi dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Selain itu, penting untuk memiliki tujuan keuangan yang jelas. Tanpa tujuan, uang akan habis tanpa arah. Dengan target yang spesifik seperti dana darurat, investasi, atau kebebasan waktu, setiap rupiah yang kita miliki punya peran dan makna. Jangan lupa juga untuk terus meningkatkan nilai diri. Skill, pengetahuan, dan jaringan adalah aset yang tidak bisa diambil siapapun. Semakin tinggi nilai diri kita, semakin besar peluang penghasilan yang bisa diciptakan. Inilah salah satu rahasia orang-orang yang berhasil mencapai kebebasan finansial. Dalam prosesnya, kita tidak perlu membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Setiap orang punya titik awal dan tantangan masing-masing. Fokuslah pada progres, sekecil apapun itu, karena konsistensi selalu mengalahkan kecepatan. Financial freedom pada akhirnya memberi kita pilihan. Pilihan untuk bekerja karena ingin, bukan karena terpaksa. Pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, menjaga kesehatan, dan menikmati hidup dengan lebih seimbang. Dan semua itu dimulai dari keputusan sederhana, mengelola uang dengan sadar dan bertanggung jawab mulai hari ini. Satu hal penting yang sering terlupakan adalah manajemen risiko. Financial freedom bukan soal berani mengambil peluang saja, tapi juga tentang melindungi apa yang sudah dimiliki. Dana darurat, asuransi, dan perencanaan keuangan yang matang membantu kita tetap aman saat kondisi tidak sesuai rencana. Selain itu, belajar soal keuangan tidak harus rumit. Mulai dari hal sederhana seperti mencatat pemasukan dan pengeluaran, memahami dasar investasi, serta mengenali instrumen yang sesuai dengan kemampuan. Semakin kita paham, semakin kecil kemungkinan membuat keputusan finansial yang merugikan. Perlu disadari juga bahwa kaya raya bukan hanya soal angka di rekening. Kebebasan waktu, ketenangan pikiran, dan kemampuan membantu orang lain adalah bentuk kekayaan yang seringkali lebih berharga. Financial freedom memberi ruang untuk hidup lebih bermakna, bukan sekadar mengejar materi. Di tengah perjalanan, godaan gaya hidup akan selalu ada. Ketika penghasilan naik, keinginan pun ikut meningkat. Disinilah kedewasaan finansial diuji. Menjaga gaya hidup tetap sederhana sambil aset bertumbuh adalah kunci agar tujuan besar tidak tergeser oleh kepuasan sesaat. Setiap langkah kecil yang diambil hari ini
akan menentukan kondisi kita di masa depan. Tidak perlu menunggu sempurna untuk memulai. Yang terpenting adalah bergerak, belajar dari kesalahan, dan terus memperbaiki arah. Financial freedom bukan tujuan yang jauh, selama kita konsisten melangkah ke arah yang benar. Dalam membangun financial freedom, penting juga untuk memiliki rencana jangka panjang, bukan hanya untuk 1 atau 2 tahun ke depan. Tapi bagaimana kondisi keuangan kita 5, 10, bahkan 20 tahun mendatang. Perencanaan ini membantu kita tetap fokus dan tidak mudah goyah oleh perubahan situasi. Kita juga perlu memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Ada kalanya usaha tidak berjalan sesuai harapan atau investasi belum memberikan hasil. Yang terpenting adalah kemampuan untuk belajar, bangkit, dan memperbaiki strategi. Orang yang berhasil bukan yang tidak pernah gagal, tetapi yang tidak berhenti mencoba. Lingkungan juga sangat berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang punya visi keuangan yang sehat akan membuat kita lebih termotivasi dan terarah. Percakapan, kebiasaan, dan pola pikir positif akan perlahan membentuk cara kita memandang uang dan masa depan. Financial freedom mengajarkan kita untuk berpikir jangka panjang, bukan sekadar mengejar keuntungan cepat. Kesabaran menjadi modal utama, karena hasil besar biasanya datang dari proses yang dijalani dengan konsisten dan penuh perhitungan. Pada akhirnya, kebebasan finansial memberi kita kendali atas hidup sendiri. Kita tidak lagi dikendalikan oleh tagihan, tekanan, atau ketakutan akan kekurangan. Dengan fondasi keuangan yang kuat, kita bisa menjalani hidup dengan lebih percaya diri, tenang, dan penuh pilihan. Financial freedom juga menuntut kita untuk lebih sadar dalam mengambil keputusan sehari-hari. Setiap pilihan kecil, seperti cara kita membelanjakan uang, mengatur waktu, dan menentukan prioritas, akan berdampak besar dalam jangka panjang. Kebebasan finansial dibangun dari keputusan yang konsisten, bukan dari satu langkah besar saja. Kita juga perlu belajar menikmati prosesnya. Perjalanan menuju kaya raya seringkali lebih panjang dari yang dibayangkan. Namun di sanalah karakter dan kedewasaan finansial terbentuk. Saat kita bisa tetap tenang, disiplin, dan fokus meski hasil belum terlihat. Sebenarnya kita sudah selangkah lebih maju. Selain mengejar pertumbuhan aset, jangan abaikan kualitas hidup. Kesehatan, hubungan keluarga, dan ketenangan batin adalah fondasi agar kekayaan benar-benar bisa dinikmati. Financial freedom seharusnya membuat hidup lebih seimbang, bukan justru menambah beban. Pada titik tertentu, tujuan keuangan kita mungkin berubah, dan itu wajar. Yang terpenting adalah tetap memegang prinsip dasar. Hidup sesuai kemampuan, terus belajar, dan menyiapkan masa depan dengan penuh kesadaran. Financial freedom bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang mampu bertahan dan konsisten sampai tujuan. Selama kita terus melangkah dengan arah yang jelas, pintu gerbang menuju kaya raya akan terbuka pada waktunya. Sebagai penutup, financial freedom bukan soal seberapa besar penghasilan kita hari ini, tapi seberapa bijak kita mengelola apa yang kita miliki. Ketika uang tidak lagi menjadi sumber stres, kita akan merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Perjalanan menuju kaya raya memang membutuhkan waktu, disiplin, dan kesabaran. Namun, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa perubahan besar di masa depan. Tidak ada kata terlambat untuk memulai, selama kita berani mengambil keputusan yang tepat hari ini. Ingat, kebebasan finansial memberi kita kendali atas hidup sendiri. Saat kita mampu mengatur keuangan dengan sadar, kita membuka pintu menuju hidup yang lebih tenang, seimbang, dan penuh pilihan. Mulailah sekarang, karena masa depan yang lebih baik sedang menunggu untuk dibangun.